Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan ridho dari Allah, menjadikan ilmu yang barokah, manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kemunduran umat Islam. Di sini Ibu akan menjelaskan mulai dari awal sehingga anak-anak nanti paham sebelum mengerjakan soal-soal ulangan harian. Oke, kita mulai. Kemunduran umat Islam. Sebelum Islam mengalami kemunduran, itu Islam mengalami kejayaan, yaitu terdapat bukti-buktinya. Yaitu yang pertama dari segi bangunan ada Istana Alhambra di Spanyol dan ada Taj Mahal di India. Kemudian kejayaan umat Islam ini khususnya di Spanyol ya, ini disebabkan oleh semangat jihad yang tinggi dari umat Islam, sehingga 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 5.000 orang. Kemudian yang ketiga, ini di masa kejayaan Islam ini terdapat beberapa ilmuwan, yaitu diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains itu ada Ibnu Sina atau Avicenna. Kemudian yang kedua, ada ilmuwan yang mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar dan algoritma. Siapa? Yaitu Al-Khawarizmi. Kemudian setelah Islam mengalami kejayaan, ini Islam mengalami kemunduran. Beberapa faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu adanya perpecahan di dalam Daulah Abbasiyah. Jadi ini di dalam kerajaan atau dalam Daulah Abbasiyah ini terjadi perpecahan. Ini dari faktor internal. Kemudian faktor eksternalnya yaitu faktor-faktor yang muncul dari luar Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan. Yang kedua, umat Islam sudah tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis. Jadi umat Islam ini sudah melenceng dari syariat Islam. Kemudian yang ketiga, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Yang keempat, mayoritas umat Islam cinta dunia dan takut mati. Faktor yang kelima, hilangnya semangat jihad. Jadi ini masih berhubungan dengan yang keempat dan kelima ini, karena umat Islam itu cinta dunia dan takut mati, ini sehingga menyebabkan umat Islam ini tidak mempunyai semangat jihad. Selanjutnya, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi. Selain itu, mereka juga melakukan penemuan-penemuan baru, banyak melakukan penjelajahan samudera, dan banyak melakukan revolusi industri. Jadi ini yang menyebabkan bangsa Barat terus mengalami kebangkitan. Selanjutnya, perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Selanjutnya, ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol
dari abad ke-15 sampai 19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya. Jadi ini bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Belanda ini dan Spanyol ini melakukan ekspedisi atau perjalanan pada abad ke-15 sampai abad 19 Masehi. Adapun misi mereka yaitu yang pertama dikenal dengan sebutan divide et impera atau politik pecah belah, yang artinya penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Kemudian misi yang kedua melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Motivasi bangsa barat dalam menguasai bangsa-bangsa lain. Ini yang memotivasi mereka untuk melakukan penjajahan dan menguasai bangsa-bangsa Islam, menguasai negara-negara Islam itu ada 3, yaitu dikenal dengan gold, glory, dan gospel. Yang pertama ada gold. Gold itu semangat untuk mencari keuntungan. Yang kedua glory, yaitu semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan. Yang ketiga gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Selanjutnya, munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Tadi kan sebelumnya Islam mengalami kejayaan, kemudian mengalami kemunduran yang disebabkan oleh tadi beberapa faktor tadi dan ditambah pula dengan penjajahan oleh bangsa barat. Kemudian ini dengan kemunduran umat Islam tersebut, beberapa tokoh Islam ingin memajukan atau mengembalikan kejayaan Islam seperti yang dulu. Ini yang menyebabkan mereka melakukan pembaharuan dalam Islam sehingga muncul beberapa gerakan pembaharuan di agama Islam. Pembaharuan dunia Islam ini didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Adapun pembaharuan Islam itu pelakunya disebut dengan mujaddid, dengan tujuan menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru sehingga umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya, faktor pendorong gerakan pembaruan dan modernisasi dunia Islam. Yang pertama, faktornya para tokoh Islam melakukan pembaruan itu, faktornya yang pertama adalah adanya sifat jumud atau stagnan yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Faktor yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Kemudian faktor yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tokoh-tokoh Islam itu dengan adanya penjajahan Barat, tokoh-tokoh Islam itu ingin memajukan atau mengembalikan kejayaan umat Islam seperti dahulu, sehingga terjadilah mereka itu melakukan gerakan pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Selanjutnya diantaranya kelompok pembaharu, yakni yang pertama dalam dunia pendidikan. Itu dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Ini para tokoh-tokoh ini
melakukan atau melakukan pembaruan dalam dunia pendidikan, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Jadi ini referensi para tokoh Islam melakukan pembaruan dalam dunia pendidikan. Ini referensinya adalah dari bangsa barat. Yang kedua, kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Jadi ini selain dari kelompok yang dalam bidang pendidikan, ini juga ada kelompok modernis yang melakukan pembaruan karena menganalisis dari penyebab kemunduran umat Islam, yaitu umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga kelompok modernis ini mengajak umat Islam untuk kembali ke syariat Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya, gerakan nasionalisme. Berdasarkan pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dan kebudayaan yang beraneka ragam. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa. Jadi, faktor penyebab para tokoh melakukan pembaharuan yang disebut dengan gerakan nasionalisme ini disebabkan oleh kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Jadi ini intinya mereka itu peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa. Gerakan nasionalisme ini memiliki tujuan, yaitu untuk membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Ini beberapa negara yang melakukan pembaruan dengan gerakan nasionalisme, yaitu yang pertama negara Indonesia yang kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian negara Syria, Jordania, dan Lebanon yang merdeka pada tahun 1946. Kemudian negara Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947 dan negara Libya yang merdeka pada tahun 1951. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang bab kemunduran umat Islam mulai dari awal sampai habis. Semoga anak-anak bisa memahami materi kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya anak-anak dapat mengerjakan soal-soal harian yang Ibu berikan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.